Mencari solusi konflik sosial. Konflik sosial bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Salah satunya seperti yang terjadi di Lampung Selatan antara suku Bali dengan suku Lampung. Ironisnya terjadi pada saat bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2012. Dari sumpah itu melahirkan suatu pernyataan, kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, yang aslinya menjunjung tinggi bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada mulanya itu hanya soal sederhana, yaitu terjadi pelecehan seksual antara beberapa pemuda Bali terhadap dua gadis Lampung, tetapi tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Akhirnya suku Lampung menyerbu komunitas Bali, sehingga hancurlah 342 rumah dan entah berapa orang yang meninggal. Dan sebenarnya soal pemicunya masalah bisa dibilang ya sering terjadi, tetapi muaranya jelas sama, yaitu konflik. Sudah pernah terjadi dalam skala kecil di Napal, yang hancur waktu itu 90 rumah, tetapi tidak ada korban jiwa. Pada saat itu saya mengumpulkan warga yang terdampak dan memberi penjelasan pada mereka. Selain saya menyampaikan sumbangan dari pihak lain melalui saya, dan secara terbuka saya sampaikan, saya berpesan, jangan sampai terjadi lagi kasus serupa sekecil apapun. Tetapi ternyata setelah 6 bulan kemudian itu terjadi yang lebih besar, yang saya khawatirkan terjadi. Sesudah peristiwa itu, lalu dicarilah jalan keluar. Diajaklah, dikumpulkanlah para tokoh-tokoh, adat, tokoh agama, dan para tokoh yang lain. Dikumpulkan ke suatu ruangan yang ber-AC, yang bersih, yang enak, dan dijamu, dan diberi wejangan. Lalu pada akhirnya membuat deklarasi, lalu pulang sesudah makan kenyang. Saya tidak memenuhi undangan itu, terus terang, karena menurut saya cara-cara penyelesaian seperti itu tidaklah banyak bermanfaat. Sebagai tokoh agama, sering hanya dijadikan pemadam kebakaran, seakan-akan terjadinya konflik karena para tokoh agama dan tokoh adat yang kurang berperan. Dan sesudah terjadi masalah, baru kami dipanggil, diundang untuk diajak bicara, diberi masukan supaya mendamaikan, memberikan suatu penyejukan pada umatnya. Sesungguhnya
Penyelesaian yang harus ditempuh adalah harus sampai ke tingkat bawah, ke tingkat akar rumput, grassroots, dan melibatkan pihak-pihak yang bertikai, dan utamanya kaum mudanya. Karena sejumlah alasan itu, maka saya sebagai salah satu tokoh agama di wilayah itu atau yang ditokohkan mempunyai usul-usul. Melalui media saya sampaikan. Cara seperti ini saya anggap hanya akan mubazir, tidak banyak faedah, kurang profesional, dan tidak menyentuh akar persoalan. Saat kejadian di Napal yang skalanya kecil, saya sudah mengingatkan, tetapi diabaikan. Dan kejadian terulang lagi setelah 9 bulan. Akar permasalahan yang harus tuntas dan dibongkar diantaranya pertama, soal kecemburuan sosial. Ini terkait dengan penguasaan sektor-sektor ekonomi, terutama soal pertanian, perkebunan, transportasi, perdagangan, dan sebagainya. Kedua, soal politik. Kekurang demokratisan dalam sistem pemerintahan menjadi salah satu faktornya yang harus diperhatikan. Dan ketiga, sikap arogansi. Banyak pihak yang menganggap diri lebih berharga dan berjasa, lalu masing-masing kelompok muncul dengan sikap arogan. Dan keempat adalah pola pikir yang dikotomik. Ini yang harus dibenahi. Sekalipun sudah ada seruan melalui pidato atau kesempatan apapun dari aparat pemerintah, tetapi karena masih bercokol cara berpikir dikotomik, yaitu pribumi dan non pribumi, maka masih muncul penilaian terhadap masyarakat yang terbelah antara suku asli dan pendatang. Ini berarti kohesi atau pembauran sosial masyarakat belum bisa berjalan mulus. Perjanjian damai sudah dibuat, ditandatangani oleh berbagai tokoh, sudah pula dikritisi oleh berbagai pihak. Cara-cara simpatik itu seperti yang saya pikirkan tak banyak yang bisa diharapkan selama akar masalah tadi belum diselesaikan hingga tuntas. Tuntas artinya bukan tuntutan dari atas, bukan. Itu yang sering dilakukan. Tetapi bagaimana kedua belah pihak masyarakat harus duduk bersama dan bermusyawarah dari hati ke hati. Pihak pemerintah berperan sebagai fasilitator saja dan bukan inisiator atau faktor yang menentukan. Langkah antisipasi agar tidak terjadi konflik sosial di masa mendatang perlu adanya rekonsiliasi atau cara-cara damai dan evaluasi secara menyeluruh terhadap konflik-konflik sosial yang pernah terjadi. Dari berbagai elemen masyarakat harus menyadari dan menyadarkan semua pihak akan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Kearifan lokal yang ada pada berbagai suku dan adat harus digali dalam-dalam dan dihidupi kembali agar orang mudah mengenali budaya warisan leluhurnya yang bernilai luhur.
Semua pihak harus mengendalikan diri dan tidak memperkeruh suasana. Media massa harus mengedepankan warta kedamaian. Semua pihak diajak untuk dapat mengambil hikmah dari setiap musibah. Di lain pihak, para tokoh agama mesti mengembangkan falsafah dan teologi perdamaian. Hindari ceramah atau khotbah-khotbah yang menghasut atau memfitnah pihak lain. Di sekolah-sekolah, agar 4 pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 dipahami dan diterima dengan baik. Harapan kita ke masa depan, bentrok sosial antar etnis, agama, atau apapun, khususnya di Lampung atau di mana saja, tidak terjadi lagi. Masing-masing unsur masyarakat agar mengusahakan suasana damai yang langgeng. Untuk itu perlu bersinergi semua pihak tanpa ada pemihakan dari manapun dan kepada siapapun. Mari semua pihak yang masih merasa dendam dan benci dipadamkan dengan api kesejukan, kasih, dan damai. Segala syak prasangka dipupuslah sudah. Ditumbuhkan rasa memiliki, sense of belonging, dan rasa bertanggung jawab bersama, sense of responsibility yang tinggi terhadap keamanan, kemajuan, dan perkembangan bagi daerahnya masing-masing, sehingga kita bisa hidup dengan keanekaragaman, baik suku, agama, budaya, kesenian, bahasa, dan keelokan alam lingkungannya. Tuhan memberkati kita semua.